Puasa itu sebenarnya ya yang penting nggak makan dari sebelum subuh sampai maghrib, itu aja intinya. Nggak makan, nggak minum, nggak jawil-jawil, intinya cuman itu. Tapi orang Indonesia jadi pintar, jadi indah, karena Indonesia ini mataharinya jarang dilihat tumbuhnya secara langsung karena terhalang oleh pohon. Maka di Indonesia muncul tradisi imsak. Imsak itu karena mataharinya nggak kelihatan. Di Arab nggak ada begitu, karena Arab itu kalau matahari muncul langsung kelihatan. Di sini juga puasa itu jadi indah, karena puasa orang sini lebih berat dari orang Arab. Orang Arab kalau puasa keluar rumah lihat padang pasir, nggak ada orang pengen makan padang pasir. Tapi orang sini keluar rumah lihat jambu, lihat belimbing. Maka para kiainya, daripada kamu nggak khusyuk kalau puasa, sebaiknya tidur aja. Maka kemudian setelah itu tidur, dikasih dalil naumuso imin ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, karena tidur terus akhirnya kiainya sepi, maka kiainya pergi ke pasar cari mercon. Akhirnya puasa di Indonesia muncul mercon dar-dor. Maka ndak usah heran kalau ada puasa kok merconnya banyak, itu khas Indonesia. Terus kalau malam ada sahur, bahkan sekarang ono sahur ora sahur sak karepmu ono. Nah, itu kehebatan orang Indonesia. Terus selesai puasa halal kayak gini nih, minta maaf. Di Arab sana nggak ada orang kenal tetangga. Nah, di sini bebeknya nelek di halaman tetangganya, maka saling memaafkan. Kerja di pasar biasalah, itu khas Indonesia. Kenapa? Karena puasa ini harus disyukuri. Berbahagialah orang yang berpuasa dan mau menjalankan puasa. Karena puasa ini nggak main-main. Ibadah yang Allah bikin alasan itu puasa. Karena puasa itu seperti penyiksaan, nggak makan, nggak minum, nggak penyiksaan. Tapi Allah kasih alasan. Puasa ini bukan kamu saja, tapi orang dulu juga tak suruh puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Jadi puasa ini bukan sampean aja yang disuruh, seluruh manusia dari zaman bahula itu disuruh puasa. Makanya puasa ini ibadah yang paling terkenal. Karena puasa ini ibadah kuno, kurikulum lama. Ibarat sekolah, kurikulum yang nggak pernah hilang itu berhitung. Matematika itu nggak pernah hilang kurikulumnya. Puasa itu juga sama, kurikulum kehidupan yang nggak pernah dihilangkan oleh Allah. Semenjak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Adam itu puasa juga. Sehari di bulan tanggal 13, 14, 15 rembulan itu puasa. Terus 27, 28, 29 akhir bulan namanya puasa Ayyamus Sud. Kalau hari terang puasa Ayyamul Bid. Nabi Idris juga puasa, dikenal dengan puasa tanpa nyawa, bila roh. Makanan tidak ada nyawanya, tanpa ikan, nasi mutih nih cara orang sekarang. Nabi Dawud juga puasa, sehari iya sehari enggak. Nabi Musa sebelum naik gunung Tursina puasa. Nabi Ibrahim puasa. Nabi Isa diajari puasa. Nabi Muhammad juga masih diajari puasa. Dan Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Makanya puasa ini dikenal semua manusia, bahkan semua agama kenal puasa. Itu uniknya puasa. Dulu ada agama kuno, sekarang punah agama itu.
namanya agama Zoroaster, nabinya Zarathustra, ajarannya nihilisme. Kalau orang Jawa bilangnya suwung. Itu Tuhannya dua, Tuhan terang namanya Ahriman, Tuhan gelap namanya Ahura Mazda. Nah, dua Tuhan ini suka kelahi, usil. Tuhan terang penguasa matahari, Tuhan gelap penguasa rembulan. Kalau dua Tuhan ini kelahi, Tuhan terang kok kalah gerhana matahari. Orang Zoroaster puasa 3 bulan. Kalau Tuhan gelap kalah gerhana matahari, puasa 40 harian gitu. Puasa. Ini orang Zoroaster. Cuman agama Zoroaster itu punah, berganti menyembah api, yang akhirnya di dalam Al-Quran dikenal dengan Majus atau Majusi. Cuman agama Majusi ini punah juga, karena raja terakhir Majusi namanya Rustum yang ada di Persia sana masuk Islam. Raja Rustum ini anaknya dinikahkan dengan anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, namanya Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, karena masuk Islam kemudian orang Majusi tidak lagi menyembah api. Cuman orang Majusi kalau menyembah api, apinya ditaruh di bangunan tinggi panjang, itu namanya Manaro. Sehingga kemudian setelah nyembah Allah, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid orang-orang ex Majusi punya Manaro. Begitu seluruh kaum muslimin lihat masjid orang Persia punya Manaro, kok bagus, maka kemudian seluruh kaum muslimin berlomba-lomba bikin Manaro di depan masjid, yang akhirnya sampai Surabaya jadi menoro. Di puasa. Lu ini Islamnya begitu. Kalau masjid khas Arab yang asli ya kotak tutupnya pelepah kurma. Menoro itu, menara itu dari tradisi Majusi dulu. Kubahnya itu ketika Islam ketemu dengan Nasrani yang di Konstantinopel, kemudian punya masjid ada kubahnya itu sumbangan dari gereja dulu. Makanya kubah masjid sama kubah White House itu sama, kubahnya istananya Presiden Amerika ya sama kubah. Lah itu orang Majusi. Orang Hindu juga disuruh puasa. Jadi Hindu juga mengenal puasa, namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Untuk persiapan muksa. Muksa itu mati terbaik ala Hindu. Hilang raga dan sukmanya. Hanya bisa dilakukan oleh orang Brahmana. Kalau orang kesatria nggak bisa hilang, maka dibakar, dingaben. Kalau di bawahnya ada kasta namanya Wisya, pegawai negeri. Nah, sampean-sampean pegawai ini kastanya Wisya. Itu dibakar matinya kalau sudah punya uang. Kalau belum punya uang, nabung dulu. Nah, di bawahnya ada Sudra. Sudra ini petani, pedagang. Itu Sudra, tukang las, itu Sudra. Nah, di bawahnya ada kasta namanya Paria, pengemis. Ini matinya nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada Kuca. Kuca ini tukang ngutil. Jadi hidupnya ngentit. Apa itu? Tukang motong bansos lah kalau ininya. Itu Kuca. Itu matinya juga nggak ada yang ngurus. Di bawahnya ada Mleka, maling. Kalau ketahuan lari. Tapi di bawahnya ada namanya Candala, maling kalau ketahuan berani. Nah ini begal itu. Nah ini nggak ada yang ngurus. Nah, makanya mati terbaik itu muksa. Supaya bisa muksa melakukan upawasa, nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, kecil, lap, hilang, imaterial. Itu namanya mukso. Tapi waktu itu banyak yang gagal. Sudah mengecil, ingat istrinya. Maka macet, jadi jenglot atau Bathara Karang itu. Makanya kalau ada yang ketemu jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal mukso.